tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Yes, dan kita masih membahas tema single mom, single fighter. Berjuang ya, harus berjuang. Kenapa? Karena ada banyak tantangannya. Tadi di segmen sebelumnya sudah kita dengarkan juga dan sudah saya jelaskan. Sebagai single mom akan banyak tanggung jawab, akan ada banyak tuntutan, banyak tantangan, dan juga akan ada banyak pertanyaan dari orang-orang sekitar. Tapi disitulah kita sendiri juga harus banyak berusaha, ya kan? Banyak berdoa, banyak berserah, banyak memikirkan hal-hal yang positif, banyak bersyukur. Karena pada akhirnya, walaupun mungkin keringatnya double, tapi nanti happiness-nya juga double. Rasa kebanggaan dan kebahagiaan sukacitanya itu juga nanti 2 kali lipat, gitu. Jadi tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Oke, baik. Nah, kembali kepada Ines. Nah, Ines sendiri kan menikah umur 20 tahun. Iya. Keputusan untuk menikah muda itu karena apa? Karena aku niatnya itu sebenarnya pengen punya anak cepat gitu kan. Jadi aku pengen tuh kayak anak nanti besarnya tuh kayak dari temen gitu kan. Okay. Terus juga karena aku lihat sosok yang waktu itu yang mau melamar aku juga aku lihat oh baik nih gitu. Oh apalagi dari segi umur pun udah matang gitu kan. Jadi aku pikir ya insya Allah lah berjalan lancar. Jadi memang Ines sendiri dari dulu sebenarnya suka anak kecil? Kalau suka-suka banget sih enggak, tapi kayak aduh kayaknya aku lihat temen gitu, kayaknya lucu ya gitu. Tapi emang udah niat pengennya nikah muda langsung punya anak tapi. Dan kalau punya gitu. anak, mendingan punya anaknya ketika masih muda. Iya. Iya. Oke, baik. Kita akan tampilkan ini foto dari Ines dan juga anaknya waktu pada saat proses kelahiran. Iya. Ya, oke kita lihat sama-sama. Baik. Wah, lucunya. Itu banyak juga komentar bancung katanya ya. Oke, namanya tuh Elvaro. 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 Iya. Oke. Ini tahun berapa tandanya? Ini tahun 2008. Iya benar 2018. 2018 ya? Iya. Oh iya, oke baik. Pada saat waktu proses kelahiran itu pasti memang jadi momen yang sangat bahagia banget ya. Itu Bahagia ada rasa haru pastinya kan? Pasti, karena kan aku juga ngejalaninnya dengan proses normal. Jadi pembukaan demi pembukaan itu benar-benar kerasa banget. Meskipun pembukaan 1 sampai 5 aku santai sih kayak masih nonton film Korea gitu. Sesantai itu tapi 6 sampai 10 udah nggak sanggup lagi. Oke. Tapi apakah rasa itu sama ya setiap perempuan? Miss bagaimana? Oh iya, kalau saya pun juga dulu salah satu cita-citanya pengen banget kalau punya anak, itu punya anak ketika masih muda. Supaya nanti kalau anaknya udah remaja, jalan sama Jadi mamanya teman. jadi kayak kakak adik gitu ya. Pengennya seperti itu. Makanya waktu itu saya nikah juga lumayan muda, 24 tahun. Ya, tapi punya anaknya umur 28 tahun. Ya masih terbilang muda juga ya. Menurut saya single mom, single fighter, kamu harus menjadi yang paling kuat. Benar. Dan sebagai anak muda, sebagai wanita, ada saat-saatnya di mana kita merasa, aduh bisa nggak ya, sanggup nggak ya? Ya. Nah kalau dari Ines sendiri apa nih yang selalu bisa menguatkan kamu, kata-kata atau pemikiran apa yang selalu membuat kamu, oke, it's okay, I'll fight again, saya berjuang lagi, saya akan kuat lagi. Biasanya apa yang menguatkan kamu? Biasanya tuh, jadi aku tuh punya motivasi, anakku ini harus menjadi anak yang cerdas. Dia bisa harus membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Jadi aku dari situ kan berarti hubungannya ke pendidikan, terus kesehatan. Aku kan bayar asuransi juga, terus ada dana pendidikan secara pribadi yang aku ambil dari tabungan aku juga setiap bulannya gitu kan. Jadi itu motivasi terbesar sih ngelihat anak tuh, anak ini harus cerdas, anak ini harus jadi seseorang gitu kan. Meskipun dia dalam keadaan seperti ini gitu, tapi dia nggak kekurangan kasih sayang kok, masih ada dari aku, kasih sayang dari seorang ibu gitu, ada dari nenek kakeknya, nenek kakek orang tua aku ya, orang tua aku gitu, yang pastinya sayang banget sama dia gitu. Jadi aku yakin ini anak pasti jadi. Oke. Baik, kalau dari sisi Ines sendiri kan memang hubungan terhadap anaknya tidak perlu diragukan lagi. Boleh tahu kalau misalnya dari mantan suami bagaimana? Kalau dari mantan suami jujur aja nggak ada kontak apapun sih. Setelah resmi bercerai tidak ada kontak apapun gitu. Tapi kalau seorang anak itu kan tidak lepas dari figur orang tuanya. Anak sendiri apakah pernah menanyakan
papanya atau memang merasa kangen gitu? Kalau yang dari aku lihat sih dia belum paham juga ya, Oke. jadi belum ada pertanyaan. Terus aku sejauh ini melihat ya dia ya he's happy gitu. Oke. Baik, boleh kasih tepuk tangan untuk Ines yang selalu kuat dan juga terus ya menyayangi anaknya, penuh konsentrasi. Betul. Dan satu hal yang saya lihat dari komentar yang diberikan oleh Ines, ketika kita melihat anak, sebenarnya kita punya dua pilihan. Kita melihat anak itu dan teringat akan masa lalu, Ya. wah ditinggal lah, susah lah dan seterusnya. Atau kita melihat anak itu dan justru kita malah melihat masa depan. Dan kita jadi semangat gitu. Oke, saya harus melakukan sesuatu nih, nanti anak saya bakal sekolah di mana, apa yang harus saya lakukan. Dan itu yang saya lihat dari yang di-sharingkan oleh Ines. Ketika dia melihat anaknya, justru itu yang menjadi semangat untuk dia, wow, ini anak saya, berarti masa depan saya bersama anak saya masih jauh lebih luas. Masih banyak kesempatan yang ada di hadapan kita gitu. Dan itulah yang membuat seorang Ines, walaupun saya yakin tidak mudah, karena ini juga baru terjadi 1 tahun, tapi tetap optimis, tetap bisa tersenyum, tetap bisa menjalani kehidupannya sebagai single mom. Single mom, single fighter. Baik, Ines, mohon maaf sekali lagi. Apakah kamu merasa trauma dengan kehidupan pernikahan? Sama sekali enggak. Oke. Sama sekali enggak, karena yang ada di pikiran aku adalah setiap orang beda-beda. Setiap laki pasti beda-beda. Tinggal akunya aja yang memilih mengenali lebih jauh lagi gitu, memberi tantangan sedikit lah sama nanti calon suami aku gitu. Baik. Bagaimana dia nanti harus bersikap segala macam. Baik. Jadi akunya harus mengenal lebih lama. Baik, ini tandanya bukti ya bahwa Ines ini selalu optimis. Betul, betul. Dan kalau tadi saya berbicara tentang masa depan, ada banyak sekali contoh orang-orang yang luar biasa, tokoh-tokoh yang terkenal yang saya yakin Anda pasti tahu orang tersebut. Dan mereka tuh dibesarkan oleh single parents. Oke. Berikut adalah contohnya. Oke. Yang pertama adalah Reza Rahadian. Reza Rahadian ditinggal ayahnya dari sejak usia 8 bulan. Dan Reza menyebut mamanya sebagai Iron Lady. Iron Lady. Kenapa? Karena beliau tuh kagum banget dengan ibunya. Walaupun single parent tapi kayak wow, untuk bisa ngurus anak, bisa bekerja, bisa punya tanggung jawab itu is like a superhero. Yang kedua itu kita lihat ada Nia Ramadhani. Oke. Tidak minder punya single parent. Usia Nia baru 4 tahun di saat orang tua Nia bercerai. Tapi walaupun orang tuanya berstatus single parent, hal itu tidak membuat dia menjadi anak yang lemah. Justru sebaliknya, hal itu membuat dia tumbuh menjadi gadis yang tangguh. Dan dari sejak usia dini, hubungan dia dengan ayahnya pun juga masih tetap terjalin dan berjalan dengan baik. Yang ketiga, kita ngelihat wajah yang sudah tidak asing lagi, Dian Sastrowardoyo. Ya. Dibesarkan oleh ibu single parent bikin Dian Sastro jadi tangguh. Mamanya ini Dian selalu cerita ya, maksudnya Dian tuh selalu cerita bahwa karena dia ngelihat mamanya tuh bekerja keras dan pekerja keras banget, justru itu yang menjadikan dia, saya harus menjadi wanita yang juga tangguh, yang mendorong dia untuk selalu bekerja keras hingga menjadi dirinya yang sekarang ini. Nah, jadi ada banyak sekali contoh-contoh orang-orang, anak-anak luar biasa yang dibesarkan oleh single parent. Jadi quotes dari saya untuk Anda malam ini, kita lihat. Anak yang hebat berasal dari orang tua yang tangguh dan juga kuat. Baik, semoga anaknya Ines nanti menjadi anak yang kuat dan juga hebat. Amin. Kita akan lanjutkan lagi, tetaplah bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Semangat anak, Ines bilang melihat Elvaro. Kayaknya match juga nih. Oke. Betul, betul. Baik. Iya. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.
hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.